Terima kasih. Saya Suparman Syukur dari Semarang. Tadi sudah saya mendengar dari Pak UAS dari awal bahwa kaitannya iman dengan imun dan lain sebagainya. Lalu kemudian saya pernah ditanya terkait dengan surat Al-Ankabut bahwa dan surat Fatir bahwa orang yang membaca Al-Quran lalu mendirikan sholat lalu infak sedekah yarjuna tijaratan lan tabur, maka dia akan disukseskan, dibuka pintu kesuksesan dari segala hal. Lalu kemudian saya pernah ditanya, saya sudah sholat, saya sudah juga zakat, saya sudah infak, saya sudah zikir, tapi kok tujuan saya dan keinginan saya belum dikabul-kabulkan. Lalu kemudian saya kaitkan dengan kata-kata dalam surat Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam dirimu, dalam jiwamu, apakah kau tidak melihat? Lah inilah kaitannya antara yang di dalam jiwa dan tujuan keinginan kesuksesan itu belum bisa sinkron. Lah ini perlu pengen saya mengerti kejelasannya, karena ketika saya ditanya tidak bisa, sulit untuk menjawabnya. Terima kasih Pak UAS. Profesor Dr. Haji Suparman Syukur MA. Ternyata beliau juga mengalami komplain masyarakat tentang Tuhan. Iya. Bahkan kita tidak pernah mengklaim menjadi juru bicara Tuhan, tapi orang komplainnya ke kita. Iya. Ustadz, saya udah sholat, udah ngaji, kok ini bisnisnya gagal. Ustadz, kok ini. Sebenarnya kalau kita mau simple aja, tapi begitulah umat. Begitu yakin ada hamba Allah yang mengadukan keluh kesahnya kepada manusia. Yang pertama, saya ringkas kepada 3 poin. Kekeliruan kita adalah menggunakan logika perusahaan kepada logika ketuhanan. Masukkan pas foto 3x4 5 lembar beserta pengalaman kerja, nanti akan diundang untuk audisi. Dengan Allah SWT tidak bisa begitu, karena Allah bukan perusahaan. Allah itu fa'alul lima yurid, dia berbuat sesuai kehendak dia. Andai dia masukkan penghuni surga orang soleh ke dalam neraka, orang baik ke dalam surga, dia tidak salah. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti aturan siapapun. Beda dengan dosen. Dosen kalau mahasiswa itu sudah cukup dikasih nilai C, dia bisa komplain ke rektor. Karena dosen juga diikat oleh aturan universitas. Allah tidak diikat oleh aturan siapa-siapa. Jadi mensikapi Allah itu adalah dengan 2, ridho. Pertama, kita jangan posisikan Allah pada posisi makhluk. Allah itu absolut, mutlak, tak terbantahkan. Yang kedua, sekarang sikap kita menyikapi Allah. Kalau kita sudah berusaha, punya sepeda motor, stangnya sudah dikunci, rantainya sudah dikunci, ban belakangnya dikunci, diikat dengan rantai besi ke pohon kelapa. Keluar pengajian, pohon kelapanya yang disinso, hilang sama motornya sekalian. Maka kita saat itu adalah beramal dengan ridho. Makanya orang ketika masuk ke dalam surga itu ditanya sama Allah, "Madza turidun?" Hei penghuni surga, kamu mau apa? Penghuni surga menjawab, "Ridhoka." Yang kami inginkan adalah ridhomu ya Allah. Ternyata ada yang lebih tinggi daripada surga. Wa azwajun mutahharatun wa masakina thayyibatan. Akan dapat pasangan, akan dapat surga-surga, tempat tinggal yang cantik, yang indah. Waridwanum minallahi akbar. Ada yang lebih besar daripada itu semua adalah ridho. Yang mendapat ridho Allah hanya orang yang ridho menerima keputusan Allah. Makanya kita punya rukun iman yang ke-6. Beda kita dengan Mu'tazilah. Antu'mina billah bi khairi qadrihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah dengan takdir baik dan takdir buruk. Aku tahu kapan Allah ridho kepadaku. Kata seorang ulama dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah yang ditulis oleh Imam Al-Qushairi. Dari mana kamu tahu Allah ridho kepadamu? Ketika aku ridho menerima keputusan Allah. Sholat sudah, puasa sudah, sedekah sudah, umrah sudah,
zikir sudah. Kenapa begini? Berarti engkau tidak ridha kepada Allah. Kamu sudah ridha Jangan dipencet. kamu sudah ridha untuk menahan lapar. Kamu sudah ridha, tapi ada kamu yang belum, yaitu belum ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, bahwa yang namanya amal itu ada 3. Ada amal badan, tegak, ruku, sujud, tasbih, tahmid, takbir, jihad, tawaf, sa'i. Ada amal harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Tapi ada amal yang namanya amal hati. Amal hati tidak bergerak. Amal hati, ridha, tawakal, qanaah, menerima, dan lain sebagainya. Ini adalah amal-amal hati. Jadi sebenarnya Allah sedang melihat si hamba. Kamu kemarin aku minta sholat, amal badan, sudah. Kemarin aku minta amal harta, sedekah, bangun masjid, sudah. Sekarang aku mau uji amal hati. Ternyata tidak lulus pada amal hati. Agaknya demikian Prof. Dr. Haji Suparman. Terima kasih Pak Was. Terima kasih, syukur.